kita makan siang. Ya, masih kenyang nggih? Ya nanti biar naik turun piramid nanti. Udah lapar lagi. Ya, soalnya nanti habis dari keluar piramid, itu banyak restoran. Jadi kita nanti sudah pesan restoran ala Mesir. Jadi tadi kan sarapan pagi ala Mesir nggak ada nasi ya. Nanti makan siang apa? Sungai Nil. Gornili Suwaya. Ya, Sungai Nil. Insya Allah nanti di Aswan hotelnya ngadep ke Nil. Jadi insya Allah di hotel di Aswan kamar-kamarnya menghadap ke Nil. Nanti tanggal 29 juga kita makan siang di kapal. Alhamdulillah. Di atas Sungai Nil. Sambil bersani. Sungai yang dilewati Sungai Nil ada berapa? 10 negara. Tapi masyhurnya Sungai Nil ada di Mesir. Iya kan? Ya, yang dilewatin ada banyak, ada 10 negara, ada Uganda, ada Ya, Burundi. Ya, ada Ethiopia, ya kan? Nah, Ethiopia ini kan yang sempat memanas hubungannya dengan Mesir gara-gara di Ethiopia itu lagi membuat bendungan nyaingin di Mesir. Kalau Ethiopia itu kan dekat dengan sumber awalnya Sungai Nil. Jadi kalau dibikin bendungan, itu nanti pasokan airnya dikit. Sedangkan kalau di Mesir kan terakhir ya, sebelum muara. Ya, dan luar biasa dibikin bendungan itu dampaknya sangat baik buat Mesir, di samping untuk pembangkit listrik juga, untuk pertanian dan untuk mengatur siklus air. Jadi Mesir itu sebelum dibuat bendungan ini ada namanya musim kering. Jadi sungai ini sampai kering pernah. Ada namanya musim banjir. Ya, musim sungai ini seringnya banjir, meluap. Ya, bahkan banyak sekali yang ceritanya yang nanti Sayyidina Umar mengirimkan surat ke Sungai Nil, termasuk Sayyidina Nabisah yang lewatin sorbannya itu langsung air mengalir. Jadi Sungai Nil sebelum dibuat bendungan itu selalu ada namanya banjir dan juga kering. Ya, tradisi zaman Fir'aun kalau Sungai Nil kering itu harus ngasih pengantin sungai. Pengantin sungai ini artinya apa? Seorang gadis dipaesin, didandanin, habis itu diarak, dikelilingin ya, habis itu dibunuh di tengah-tengah Sungai Nil, dijadikan tumbal sebagai sajen Sungai Nil. Nah, itu sebelum Islam masuk. Jadi ketika zaman Fir'aun selalu kalau Sungai Nil kering harus ada tumbal, harus ada sajen. Barulah nanti ketika Islam masuk ada Amr bin As dikasih tahu kalau Sungai Nil kering harus kasih tumbal. Amr bin As nggak mau. Akhirnya dia curhat dan insoan ke sahabat Umar bin Khattab. Gimana caranya ini menghadapi Mesir? Akhirnya Umar bin Khattab menulis surat untuk Sungai Nil. Ya, kalau seandainya mengalirnya Sungai Nil atas perintah Allah ya sudah mengalir seperti biasanya. Tapi kalau harus mengasih tumbal, mendingan nggak usah ngalir sekalian. Nah, Sungai Nil bagaimana sahabat Umar? Akhirnya apa? Surat ditancapkan mengalir. Semenjak saat itu tahun 639 setelah itu sampai ke atas tidak ada namanya pengantin sungai Arusatul Bahar atau ya, pengantin sungai sudah tidak ada lagi. Ya, dan langsung iya. Siapa yang mau? Yang mau dibunuh ada. Dia harus pengantin soalnya dipilih dari ketika zaman Fir'aun itu kan tinggal milih rajanya kan udah berkuasa ketika ya, dan sungainya terus mengalir apa deh? Ya masih setelah itu mengalir kadang nanti saat lagi kering dan itu kan berarti memang normal gitu, kadang kering kadang banjir. Jadi enggak ketika kering harus ngasih tumbal kan, berarti memang ya akhirnya pernah kering juga nanti zaman Sayyidah Nafisah setelah Rasulullah itu, setelah Rasulullah setelah ini kering lagi, pernah kering akhirnya nanti dikasih sorbannya Sayyidah Nafisah mengalir ya. Dan juga sering banjir dulu, konon katanya yang KBRI sering kebanjiran Pak Ji dulu. Saya nyampe sini karena sudah bendungan itu dibuat tahun 1980-an ya, 81 sudah dibuat, jadi sudah tidak pernah banjir lagi. Jadi kalau dulu banjir katanya ya sungai ini sampai benar-benar banjir. Lah ada cerita kenapa nanti piramid ini posisinya jauh dari Sungai Nil. Katanya pembangunan piramid itu membutuhkan waktu selama
kurang lebih sekitar 30 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Itu karena apa? Dibangun pada saat musim banjir. Jadi kalau musim banjir itu kan pertaniannya itu semuanya terendam ya. Daripada nganggur nggak ada kerjaan, ya ayolah bikin piramid. Kira-kira begitu kan. Ya, makanya 30 tahun kok lama sekali bikin piramid 30 tahun. Lah ya memang bikinnya ketika musim banjir. Ya, karena biar airnya bisa. Makanya kan sekarang katanya kok jauh dari Sungai Nil. Nah, makanya bikin piramid katanya ketika waktu banjir. Karena bisa jadi 1 tahun itu musim banjir itu bisa nyampe 4 bulan musim banjir. Jadi selama 30 tahun tapi proses pembangunannya bisa aja 3 bulan atau 4 bulan. Ya. Jadi gitu tadi kita lewat Sungai Nil ini bentar lagi udah hampir sampai piramid. Jadi piramid yang akan kita kunjungi itu adalah piramid yang selalu masuk dalam 7 keajaiban dunia. Jadi sampai sekarang pun masih termasuk 7 keajaiban dunia, yaitu piramid. Sedangkan yang namanya piramid itu di Mesir itu ada banyak, lebih dari 100-an ya piramid. Bentuknya ya nanti bisa lihat kan. Nah, itu ada lebih dari 100 piramid. Ya, yang akan kita kunjungi yaitu piramid yang masuk 7 keajaiban dunia, yang paling besar ya, yang paling besar di antara piramid yang ada ya, bukan yang paling tua. Kalau paling tua piramid ada namanya piramid Djoser, piramid Saqqara, sekitar 60 kilo dari Giza, dari kawasan piramid itu ada piramid tertua atau disebut piramid percobaan. Ketika itu masih percobaan membangun piramid, masih awal-awal. Nah, itu ada. Jadi masih bentuk piramidnya kayak ada tingkat-tingkatan ini ya. Ya, itu namanya piramid Saqqara, ada yang paling tua. Punya Raja Djoser. Raja Djoser ini siapa? Kakeknya yang membangun piramid Khufu yang paling besar nanti. Ya. Piramid itu dibangun tahun 2600-an sebelum Masehi. Ya, ini menurut sejarah dulu ya, menurut sejarawan lah internasional ataupun menurut ya sejarawan yang banyak diketahui, yaitu piramid dibangun tahun 2600 sebelum Masehi. Jadi kalau kita tarik sejarahnya dengan sejarah Nabi, 2600 sebelum Masehi ini berarti ada di zaman setelah zamannya Nabi Nuh, yaitu zamannya Nabi Hud. Nabi Hud diyakini sekitar tahun 2600-2500 sebelum Masehi. Ya, jadi piramid yang akan kita tuju bukan kuburan dari Raja Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Karena beda zaman, beda tahun, bedanya banyak. Ini 2600 sebelum Masehi. Kalau Fir'aun zamannya Nabi Musa, ya, itu sekitar 1500 sebelum. Sudah tampak. Masih nopo? Sudah tampak itu. Sudah kelihatan ya, sebelah kanan. Tengok kanan Kanan semuanya. depan. Tengok kanan. Woi, itu tumpuan foto. Lanjut. Iya. Ya, jadi kelihatan ya? Ya, kelihatan jelas sekali. Ya, ini biasanya kalau musim dingin kita kalau berangkatnya pagi-pagi itu biasanya kabut. Emang ini agak siang. Semoga kelihatan nanti yang 3. Ya. Lihat sawah. Nah, lihat saya Apa? Ada di sini banyak kan gandum. Mesir ini banyak kan gandum. Yang buat tadi roti kalau di sarapan itu yang roti bulat tadi ada nggak ya? Ish itu dari gandum di sini. Makanan pokok Mesir itu namanya ish, roti ish. Itu apa tuh? Rontok. Ada juga nanti kalau kita lihat samping jalan loh, kok itu ada roti-roti ya. Itu roti ish yang mengandung vitamin A dan D. Roti kempit. Ya. Ini jalan. Nanti di jalan loh, kok ada banyak roti di jalan. Nah, itu roti ish mengandung vitamin A dan D, baik. Apa? Karena di tepi jalan. Ya biasanya ada kalau nanti di jalan, ditumbuk-tumbuk gitu ya, apa ish gitu. Ya. Ya. Jadi itu makanan pokoknya Mesir. 3 kali bersama, umurnya sama. Apa nih? Oh, lanjut. Ini Belanda. Vitamin A dan D. Jono terus, saya cuma tua. Cuma tengge. Lanjut. Ya. Baru ini. Ya. Lanjut. Ya, jadi itu tadi piramid itu jadi
bukan yang membangun adalah Raja Fir'aun yang zamannya Nabi Musa. Karena kalau urutan Nabi tadi, piramid yang akan kita tuju itu usianya diperkirakan apa? Sepadan ataupun sezaman dengan zamannya Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail. Pokoknya Nabi Musa itu masih jauh di bawahnya. Karena Nabi Musa ini nanti bin Imran itu nanti keturunan Levi ini keturunan daripada Nabi Yakub. Ya, jadi setelah Nabi Yakub Nabi Musa. Jadi jauh. Ya, makan mungkin sebelum ke Mesir itu kadang ngiranya, oh berarti piramid dikiranya kuburannya Raja Fir'aun, kira Nabi Musa. Bukan, ya, karena yang kemarin saya sampaikan, dinasti Fir'aun, ya, dinasti ataupun orang yang disebut Raja Fir'aun itu lebih dari 300 raja, dibagi menjadi 30 dinasti. Ada dinasti 1, dinasti 2, dinasti 3 sampai dinasti yang ke-30. Yang sekarang kita tuju piramid itu dinasti yang keempat dari dinasti Fir'aun. Nanti ada namanya Raja Khufu, nanti namanya ada yang anaknya lagi namanya Khufro, nanti anaknya lagi yang paling kecil Mungkaro. Jadi Khufu, Khufro sama Mungkaro, atau Cheops, Chepren sama Markinos. Itu ada 3. Ya, ada 3 piramid yang besar nanti yang kita tuju. Itu Khufu, Khufro sama Mungkaro diyakini dinasti yang keempat dari dinasti Mesir kuno atau dinasti Fir'aun. Atau disebut juga dinasti yang keempat ini disebut masa All Kingdom, masa kerajaan lama daripada dinasti Fir'aun. Karena dibagi yang mudahnya ada 3, All Kingdom, Middle Kingdom, sama New Kingdom. All Kingdom berarti pembangunan piramid, ya, zamannya waktu itu piramid. Yang nggak punya piramid nggak keren. Ya, kalau zaman sekarang mungkin lagi rame-ramenya apa TikTok atau apa. Zaman dulu ya piramid itu lagi ngetren. Berarti apa? Kalau nggak bangun piramid rajanya berarti nggak oke, gitu kan. Makanya piramid ketika itu ada ratusan, ya, dibangun tadi antara tahun 2600 sampai tahun 2000-an. Nah, itu sezaman tadi disebut All Kingdom, dinasti yang keempat, 5, 6, ya, dinasti All Kingdom. Setelah dinasti All Kingdom nanti ada namanya dinasti Middle Kingdom, dinasti pertengahan. Dinasti pertengahan itu apa? Ada namanya Raja Ahnatar, ataupun ada namanya Niktanebu. Itu dinasti yang ini sezaman dengan zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan orang ke Mesir ya. Itu Nabi Ibrahim itu kalau ditarik sejarahnya itu mungkin sezaman dengan Middle Kingdom, yaitu sekitar dinasti yang ke-12 dan dinasti yang ke-13 dari dinasti Raja Fir'aun. Jadi Nabi Ibrahim pernah datang ke Mesir, yang nanti keluar dari Mesir membawa Hajar, ya kan? Siti Hajar. Itu Nabi Ibrahim pernah datang ke Mesir. Kalau dinasti kita samakan dengan dinasti Fir'aun, dinasti pertengahan, Middle Kingdom, sekitar dinasti 12-13. Baru nanti setelah Nabi Ibrahim selesai, datanglah Nabi Yusuf ke Mesir. Nabi Yusuf itu diyakini dinasti yang keberapa? 15, 16, 17. Ya, Nabi Yusuf pada waktu itu tinggal di Mesir di daerah Fayum, Al-Fuyum, sekitar dari Kairo sekitar 2,5 jam, 3 jam. Itu daerahnya Nabi Yusuf. Apa? Kerajaan Nabi Yusuf kan. Ya, jadi kerajaannya ketika itu namanya Mesir itu aslinya bukan zaman Fir'aun. Ketika itu lagi dijajah oleh bangsa Asia, namanya bangsa Heksos. Jadi ketika Nabi Yusuf datang ke Mesir, masuk kekuasaan daripada pemimpin Heksos. Ya, ada namanya Raja Kian, ya kayak permen Heksos. Ada Raja Kian, ada raja yang lainnya. Atau Raja Kian namanya Raja Royan. Pokoknya kalau di daerah Fayum itu ada namanya Wadi Royan. Nah, itu nisbah kepada raja ketika zamannya Nabi Yusuf, namanya Raja Kian ataupun Raja Royan. Nah, itu daerahnya Nabi Yusuf di situ. Ya, Nabi Yusuf diyakini apa? Dia sebelum datangnya dinasti yang paling besar di Mesir, sebelum datangnya dinasti yang paling sukses katanya di Mesir, yaitu dinasti New Kingdom. New Kingdom ini di mana pusatnya? Di Luxor. Ya, besok kita ke Luxor ya. Kita lihat di Karnak itu banyak kuil-kuil besar. Itu dinasti New Kingdom, masa kejayaan Mesir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, makanya ketika zamannya Nabi Yusuf, Bani Israel datang ke Mesir, hijrah ke Mesir karena ada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf menjadi orang yang paling mulia ketika itu, ya. Orang yang mulia di Mesir. Akhirnya apa? Bani Israel keturunan Nabi Yakub, ayo datang ke Mesir. Ketika datang ke Mesir harus bareng, tapi apa?
Ketika Nabi Yusuf sudah tua mau pulang, ayolah balik bareng, karena Nabi Yakub pesannya apa? Masuk bareng, keluar harus bareng. Nggak mau bareng, akhirnya Nabi Yusuf meninggal di perbatasan sebelum keluar Mesir. Makanya Bani Israel apa? Suruh balik ke Mesir, nggak mau Pak Yai. Alasannya apa? Enak di Mesir, ada full tokmiyah Pak Yai. Nggak mau pulang katanya. Lebih enak di Mesir daripada di Palestina. Akhirnya sudah, Nabi Yusuf pulang sendiri. Nabi Yusuf akhirnya meninggal, Bani Israel masih di Mesir. Ketika Bani Israel di Mesir, nanti ada zaman namanya Raja Mesir, ya, Raja Mesir, pendiri dari dinasti 18 atau pendiri dari dinasti New Kingdom, masa kerajaan baru. Ya, namanya Raja Ahmas. Raja Ahmas ini kuat. Akhirnya apa? Ketika zamannya Nabi Yusuf kan dijajah dikuasai oleh yang raja Hyksos tadi ya. Dia kuat. Datang dari mana? Daerah Tiba ini Luxor sekarang. Pemimpin Mesir asli pribumi kuat. Akhirnya apa? Jadi dari keturunan Mesir akhirnya dia menyerang Hyksos. Hyksos kalah. Ya, diusir dari Mesir. Lah terus gimana posisi Bani Israel? Karena ketika itu Bani Israel ketika zaman Nabi Yusuf menjadi orang mulia ya. Ketika zaman Ahmas, Bani Israel kebalik, menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Makanya kalau dalam ceritanya nanti kenapa Nabi Musa itu menyelamatkan ini kan Bani Israel membawa keluar dari Mesir. Nah, Bani Israel ada sejak kapan? Ketika zaman Nabi Yusuf dibawa. Ya, jadi Nabi Musa mau menyelamatkan Bani Israel. Ya, jadi ceritanya itu New Kingdom itu tadi. Nanti ada kerajaannya di Luxor. Insya Allah kita besok ke Luxor, bisa foto-foto di gimana sih istananya dulu, gimana sih rumah dinasnya Raja Fir'aun tadi, yang dinasti New Kingdom ya. Jadi nanti dari Luxor itu mulai New Kingdom, masa kejayaan Mesir ya. Rumah dinasnya Raja Fir'aun itu nanti di Luxor. Lah terus siapa yang bangun? Ya bisa diprediksi ketika itu Bani Israel menjadi budak, hamba sahaya, Mesir jadi raja, ya suruh bangun bisa jadi orang Israel itu. Karena jadi budak kan, ya udah bangun apa segala macam bisa jadi, karena kan budak, menjadi budak. Ya itu dinasti Fir'aun, dinasti New Kingdom, dinasti yang ke-15, 16, dinasti 18, 19, 18, 19, 20 itu disebut New Kingdom, masa kerajaan baru. Jadi itu ringkasnya dari dinasti Fir'aun 3200 sebelum Masehi sampai 335 sebelum Masehi. 3000 tahun itu diringkas menjadi 30 dinasti dan diringkas menjadi 3 masa kejayaan, yaitu Old Kingdom, Middle Kingdom sama New Kingdom. Ya. Nah, itu sejarahnya Fir'aun. Bisa di ini nggak, bisa dipahami nggak kira-kira? Fungsinya piramid apa Mas? Nah ya, fungsinya piramid. Jadi piramid itu dibuat oleh raja. Jadi ada yang berpendapat bahwa piramid itu dibuat untuk kuburan. Jadi kalau di kita kan ada nisan, batu nisan kan, itu sebagai patok, sebagai tanda aja, tanda kuburan. Nah piramid itu juga sebagai patok bahwa semakin piramidnya besar, semakin piramidnya gede, berarti dia adalah rajanya yang mempunyai kekuatan yang hebat. Ya semakin kecil ya berarti kecil lagi, tapi itu sebagai tanda.